Salam damai sejahtera di dalam Kristus. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa melalui acara setiap tengah minggu ini. Kiranya acara ini akan memberikan kepada kita semua kekuatan iman serta keteguhan iman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di tengah-tengah keterbatasan kami untuk bisa bertatap muka di dalam persekutuan, kami tetap bersyukur Tuhan, karena untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, kami merindukan akan sabda-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami memakai waktu yang pendek ini untuk benar-benar hanya terfokus pada suara Tuhan yang akan selalu menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk meraih suatu keberhasilan. Nah, keberhasilan hanya dapat dilakukan dengan selain berdoa, juga dengan karya, dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Untuk itu, meraih keberhasilan seringkali mengalami banyak tantangan, mengalami banyak hambatan. Namun kita tidak perlu cemas dan khawatir, karena ada tangan Tuhan yang sedang merendah untuk suatu karya yang indah bagi kita. Aku mulia
Matius 24 ayat 36 berbunyi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oleh karena itu, tinggallah tetap dan percayalah hanya kepada Tuhan saja. Karena biar bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu kekal dan pasti akan digenapi. Langit dan bumi akan lenyap, tapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi kau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Kami bangga memiliki kau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan, difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tuhan, angkat tanganmu bersama akui. Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Marilah kita bersama-sama kembali memohon penerangan dari Tuhan sebelum kita menerima akan sabdanya. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Bukalah seluruh hati dan pikiran kami. Biarlah saat ini kami hanya tertuju kepada sabda-Mu. Supaya oleh kekuatan yang daripada Engkau, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Injil Lukas. Dari surat Injil Lukas pasal yang ke-11, kita akan membaca dari ayat 1
sampai yang ke-13. Injil Lukas 11 ayat 1 sampai yang ke-13. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kepada kita semua yang dengan tetap tekun dan setia mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, perjuangan adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalani oleh manusia di tengah-tengah kehidupan. Karena apa? Tanpa perjuangan, manusia tidak akan mampu bisa keluar dari setiap pergumulan hidupnya dan juga akan sulit untuk bisa meraih setiap harapan di masa depan. Bagi umat Kristen, semboyan ora et labora,
sudah sangat kita kenal. Yang artinya adalah juga berdoa dan berjaga. Nah, semboyan itu juga menjadi prinsip utama dalam menjalani proses kehidupan di dalam dunia ini. Berdoa adalah sarana bagi umat Tuhan untuk menghayati hubungan dengan Tuhan, berjuang dan memperjuangkan apa yang didoakan adalah wujud kedekatan antara umat dengan Tuhan, wujud kemelekatan hubungan antara umat dengan Tuhan. Dan bekerja adalah juga sarana umat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam batas-batas kewajaran. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus, Alkisah di Tiongkok ada sebuah guru bijak yang sedang menguji salah seorang muridnya untuk mengerjakan sebuah tugas. Sang guru menunjuk pada sebuah batu besar dan menyuruh kepada sang murid untuk mendorong batu itu dengan seluruh kekuatannya. Sang murid pun menyanggupi perintah gurunya. Hal itu dilakukan dan dikerjakan oleh murid itu setiap hari. Berbulan-bulan ia bekerja sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Kaki dan tangannya dia merasakan mulai kaku. Ia mulai merasakan kelelahan dengan pekerjaan itu. Sehingga setiap malam murid itu mulai sedih, merasa cemas, merasa putus asa, merasa bahwa waktunya hanya habis sia-sia hanya untuk mendorong batu besar itu. Lalu ia pun menghadap sang guru dan berkata, "Guru, aku telah bekerja keras sekian lamanya untuk mendorong batu itu sesuai dengan perintah guru. Tetapi sampai sekarang sedikit pun aku tidak bisa menggeser batu itu. Aku merasa gagal, aku putus asa dan berpikir bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia yang hanya membuang-buang waktu tanpa ada hasilnya." Sang guru mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang murid itu dengan penuh perhatian dan berkata, "Aku tahu kamu adalah murid yang taat, setia, dan tekun, dan penuh semangat ketika aku menyuruh melakukan mendorong batu besar itu. Kamu tidak mengenal lelah. Kamu dengan tetap tekun melakukannya." Dengan sedikit kesal murid itu lalu berkata, "Guru, semestinya guru kan tahu bahwa pekerjaan itu sia-sia karena tidak akan ada seorang pun yang bisa mendorong batu itu sehingga bergeser." Sang guru pun menjawab, "Muridku, bukankah aku menyuruhmu untuk mendorong batu itu, bukan menggeser? Tugasmu hanya mendorong. Dan ternyata sekarang kau datang padaku dengan tampak putus asa dan berpikir bahwa kau telah gagal. Tetapi benarkah, apakah kau benar-benar telah gagal? Lihatlah, lenganmu sekarang menjadi berotot dan kuat. Dan juga punggungmu menjadi kekar dan tegap. Tanganmu menjadi keras dan kakimu pun menjadi kuat. Kau telah bertumbuh banyak berbeda dengan yang dahulu. Kini kekuatanmu pun melebihi sebelumnya."
Meskipun batu itu belum bergeser, tetapi kamu sudah menjadi murid yang tekun, murid yang taat, setia dengan tugasmu. Kamu sudah belajar banyak, dan aku bersuka cita dengan proses yang sudah kamu lewati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid itu tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, mendorong batu itu. Tetapi murid itu mendapatkan hal lain, kekuatan, memiliki kekuatan melalui ketekunannya, yang ternyata hal itu sangat berguna untuk masa depannya. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita juga diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan yang menguras pikiran, tenaga, waktu, bahkan perasaan kita sendiri. Berdoa dan bekerja, berdoa dan berkarya yang menjadi bagian kita, sudah kita lakukan setiap hari demi mencapai, demi meraih sebuah harapan. Namun ketika usaha atau tindakan yang kita lakukan seolah-olah tidak membuahkan hasil, maka hidup kita menjadi tidak bersemangat lagi. Kecewa, sedih, putus asa akan memupus perjuangan serta harapan kita. Tanpa kita sadari, permohonan kita kepada Tuhan melalui doa sebenarnya itu juga menunjukkan sebuah perjuangan iman, sebuah proses, sebuah ketekunan yang sama sekali tidak boleh berhenti, tidak boleh jemu untuk selalu dipanjatkan dan selalu diperjuangkan. Kepada siapa lagi kita memohon selain hanya kepada Tuhan saja? Sikap meminta kepada Tuhan sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai bentuk perjuangan iman, proses untuk kita bisa meraih harapan, hasil yang lebih baik. Kita tidak tahu apa yang baik bagi kehidupan kita di masa mendatang. Hanya Tuhan yang mengerti dan tahu akan kebutuhan masa depan kita. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan. Berdoa dan bekerja. Itulah yang menjadi bagian kita. Dan untuk hasil akhir, hanyalah Tuhan yang memiliki wewenang untuk memberikan yang terbaik, yang sesuai bagi kehidupan kita dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, sikap yang tidak berhenti memohon, sikap yang tidak merasa malu untuk memohon di dalam doa, menjadi pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya di dalam bacaan kita tadi. Kalau kita memperhatikan di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai di dalam ayat yang keempat tadi. Sikap yang tidak hal ini bermula dari pertanyaan atau keinginan dari para murid-murid untuk diajarkan tentang hal berdoa seperti yang diajarkan atau yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Lalu di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa dan di situ Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, pengajaran Yesus tentang hal berdoa inilah yang kemudian melahirkan rumusan atau doa Bapa kami yang sudah kita kenal. Namun Tuhan Yesus tidak hanya berhenti hanya pada rumusan doa saja. Doa tidak sekedar ritus
rutinitas dan formalitas belaka, tetapi lebih dari itu. Yesus mengajarkan bahwa doa adalah suatu perjuangan keras manusia untuk meminta, untuk memohon kepada Bapa di surga. Nah, kalau di sini dilanjutkan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, nah di dalam pengajaran Yesus ini bukan semata-mata persoalan relasi hubungan yang dekat saja. Nah, kita bisa lihat dari perumpamaan yang tadi diberikan oleh Tuhan Yesus tentang seseorang yang pada tengah malam meminta roti kepada sahabatnya. Yesus secara jelas mengatakan bahwa bukan karena orang itu adalah sahabatnya kemudian mau memberikan roti, tetapi karena sikapnya yang tekun, terbuka, tidak merasa malu. Berarti mengakui akan keberadaannya dan meminta yang terus-menerus. Tertera di ayat yang 8. Sehingga lalu diberikanlah apa yang menjadi keperluannya. Nah, oleh karena itu berjuang adalah menjadi sikap utama di dalam hal berdoa. Meminta dengan berbagai cara, bahkan pula sampai mengorbankan harga diri kita, menyangkal diri kita, tidak merasa malu, dan terus-menerus kita memohon. Nah, hal ini yang menjadi penekanan di dalam doa. Sering kita berdoa hanya sambil lalu, tapi marilah kita berdoa dengan suatu proses yang terus-menerus. Mengapa? Karena hakikat berdoa adalah bukan terletak pada tujuannya saja, melainkan terletak pada proses yang mengiringi sampai pada tujuan dalam doa itu akan tercapai. Sikap yang tidak berhenti, sikap yang tidak mengenal atau merasa lelah di dalam berdoa. Dengan pokok doa yang sama yang terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan, akan memperlihatkan keuletan kita, ketekunan kita di dalam meminta kepada Tuhan. Meskipun Yesus juga mengajarkan tentang upaya keras di dalam berdoa, tetapi Yesus juga mengingatkan tentang apa yang menjadi kehendak Bapa, keputusan Bapa yang di surga. Hal ini untuk menyadarkan kepada kita semua agar seseorang tidak terjatuh di dalam kesombongan rohani. Merasa bisa meminta, merasa bisa mengatur Tuhan adalah suatu kesombongan rohani. Memang kita harus meminta kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan, dan mengetok kepada Tuhan. Tetapi apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita, itu menjadi kehendak Tuhan, menjadi wewenang Tuhan. Dan kita meyakini, pasti Tuhan, pasti Bapa akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Terkadang saat kita meminta kepada Tuhan, kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apakah yang kita minta itu akan berguna bagi kehidupan kita, atau malahan permintaan yang kita minta, yang kita mohon itu justru akan membahayakan bagi kehidupan kita. Dan kita juga tidak tahu dan tidak akan mengerti apakah sungguh baik bagi kehidupan kita untuk di masa yang akan datang. Karena hanya Tuhanlah sendiri yang mengerti dan tahu akan segala kebutuhan kita di masa depan kita. Sehingga Tuhan akan memberikan yang sesuai, yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Seperti perumpamaan tadi, sebagai Bapa yang di dunia pun memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga. Allah Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik juga bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Yesus
itu tidak langsung membuat kita bisa lepas dari persoalan hidup di dunia ini. Justru kehidupan di dunia ini akan menjadi arena atau menjadi tempat yang harus diperjuangkan bagi orang-orang percaya di dalam menumbuhkan kedewasaan iman. Setiap ancaman dan godaan di dunia ini dapat sewaktu-waktu memang akan bisa meruntuhkan iman kita kepada Kristus. Banyak hal di sekitar kita yang dapat akan melemahkan iman kita, meruntuhkan iman kita. Sehingga Rasul Paulus pun di dalam suratnya juga menasihati agar setiap orang itu percaya dan juga berhati-hati selama menjalani kehidupan di dunia ini. Setiap orang itu harus berhati-hati dan hanya percaya kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak lari dari kenyataan pahit, dari segala permasalahan, daripada segala persoalan, dari segala kesulitan. Tetapi justru kita harus lari hanya kepada Tuhan. Memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Upayakanlah dengan segenap kekuatan yang ada pada kita untuk berjuang di dalam doa dan karya. Jadi satu hal yang harus diingat, bukan hanya setiap akhir atau hanya akhir yang menjadi tujuan dari hidup kita, melainkan setiap proses, setiap langkah demi langkah, itulah yang harus setiap langkah demi langkah yang harus kita jalani. Nah, itulah proses yang harus kita lakukan. Bahkan proses itu akan terus berlanjut. Dan ketika hasil akhir kita dapatkan, juga terkadang belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Malah kadang-kadang jauh berbeda dengan keinginan kita. Nah, dari sini kita menghayati bahwa Allah itu memandang lebih jauh ke depan untuk setiap kebutuhan kita dibandingkan dengan apa yang menjadi keinginan kita saat ini. Sebagaimana pemazmur juga mengatakan di dalam Mazmur 138 ayat 3. Pada saat aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap keinginan, setiap harapan haruslah tetap kita perjuangkan. Berdoa dan bekerja menjadi prinsip utama, tetap menjadi prinsip utama bagi setiap orang percaya untuk memperjuangkan kehidupan kita. Kesungguhan dan keuletan tidak hanya sekedar ditunjukkan lewat karya saja, tetapi justru juga di dalam kita berdoa. Begitu pula sebaliknya, kita harus berani menghadapi dan melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan, setiap kesulitan-kesulitan kehidupan yang harus kita lewati sebagai orang percaya. Bukan hasil akhir yang menjadi tujuan utama bagi orang percaya di dalam berjuang. Tetapi proses demi proses itulah yang akan membentuk dan akan menumbuhkan iman kita, akan menjadikan iman kita semakin kuat. Tuhan adalah Allah Bapa yang senantiasa memperhatikan setiap perjuangan dan setiap kebutuhan anak-anaknya. Tuhan pula yang akan memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya sehingga mampu untuk menjalani setiap persoalan hidup ini dan juga mensyukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan ataupun yang akan Tuhan berikan. Terutama juga di dalam saat-saat seperti masa-masa sekarang ini, marilah kita memperkuat iman kita dengan tetap melakukan
apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu berdoa dan bekerja. Ora et labora. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami. Tuhan, biarlah iman kami juga terus-menerus diperbarui dengan firman dan roh-Mu, untuk kami tetap melakukan di dalam kata dan di dalam laku kami. Sertailah kami ya Tuhan, di mana kami menjalani kehidupan saat-saat seperti saat ini. Kiranya Tuhan tetap memampukan kepada kami untuk tetap bertahan, untuk tetap setia di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Sertailah ya Tuhan kehidupan kami. Sertailah ya Tuhan untuk segala apa yang kami lakukan, biar itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.